Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا الله يا رب العالمين. أما بعد, yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustazah, pimpinan acara, panitia, khusus kepada Umi Yuni, istri dari Allahyarham sahabat baik saya Ustadzuna Arifin Ilham, dan juga keluarga beliau, dan juga ma'asyiral muslimat al-mu'minat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirat al-muslimat, kalau tadi dikatakan oleh ustazah, ya beliau jadi salah bicara, ya saya ini lebih grogi lagi dihadapi sama ibu-ibu begini dan juga para akhwat, karena biasanya kalau ngisi di majelis Rasulullah itu ikhwan kebanyakan gitu ya. Akhwatnya ada tapi sembunyi di balik tirai. Nah kalau ini di depan begini saya lebih grogi lagi, mohon maaf kalau saya nggak fokus, mohon maaf ya. Hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah, saya baru pulang dari acara kemarin 2 hari di Madura, acara haul dari tokoh Islam pertama Madura dari pihak kerajaan, namanya Raden Ronggowati atau siapa begitu. Laki-laki sebetulnya itulah yang pertama kali memasukkan Islam ke Madura. Juga beliau adalah salah satu panglima dari Majapahit sudah sekian ratus tahun yang lalu. Dan kemarin itu kita memperingati beliau, ya Allahyarham sudah meninggal jauh, dan juga hari jadi kota Pamekasan yang ke-492 tahun. Jadi udah hampir 500 tahun itu kotanya saja, ya. Bersama Pak Bupati Pamekasan, juga para tokoh Tarekat Naqsyabandiyah dan lain-lain ya, yang hadir. Jadi baru nyampe semalam, sampai ke rumah sekitar jam 9 malam. Ya, pagi hari ini sudah di sini, nanti siang ada acara lagi di Jakarta, sorenya di Bogor, ya, keliling terus ya. Mohon doanya, ya mudah-mudahan istiqomah selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya, amin. Hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah, kajian kita akan membahas tentang bagaimana kita melakukan persatuan umat di dalam perbedaan mazhab, perbedaan fikih, perbedaan ormas, perbedaan kelompok pengajian, perbedaan macam-macam ya. Saya sering kali ditanya ibu-ibu dan para remaja putri yang dimuliakan Allah, Bib, kan Allah memerintahkan kita untuk bersatu. Umat Islam itu hendaknya bersatu, ya. Tetapi di lain pihak kita kan madhab kita beda-beda, manhaj kita juga beda-beda, ormas kita juga beda-beda. Bagaimana ini menyikapi ini, ya? Nah, hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak memahami tentang bagaimana antara menyikapi persatuan dengan menghormati perbedaan, itu nanti kita menjadi 2 kelompok ekstrim. Nah, di Indonesia, ya bahkan di dunia ini ada 2 kelompok ekstrim. Kelompok ekstrim yang pertama melarang adanya perbedaan sama sekali. Kalau berbeda itu ahli bid'ah, masuk neraka, ya, atau syirik, kufur, segala macam, ya, vonis.
Kelompok pertama ini saya sebut waktu saya diwawancara oleh Catatan Demokrasi TV One, saya bilang ini kelompok saya namai dengan nama Fonisiun, ya. Kelompok tukang vonis, gitu ya. Artinya apa? Pokoknya di luar kelompok mereka masuk neraka. Luar kelompok mereka adalah pelaku bid'ah, orang yang nggak beres. Kalau kita biarkan kelompok ini akan terus berkembang, sekarang berkembang menjadi kopasiun. Saya sebut kopasiun, tukang kopas. Kalau ditanya kenapa begini, dia copy paste, ya, dari situs ini, nggak ada sanadnya, nggak jelas siapa gurunya, ya, ngajinya juga di mana, kitab yang sudah khatam apa, wallahu alam bisawab, kopas yang penting. Ya. Nah ini ekstrim kanan, gitu ya. Ada lagi yang kelompok kedua lawannya, ekstrim kiri. Ya, saya sering sebut kelompok ini sebagai kelompok longgariun. Apa-apa boleh, ya, segala macam boleh. Pokoknya kita harus menghormati, kita harus membiarkan. Ini kan saudara kita juga, ya, aliran apa aja boleh, ya. Sampai kalau dibiarkan nanti dari longgariun ini menjadi minderiun, ya, kelompok yang minder sama Islam. Kayaknya kita harus reaktualisasi Islam. Islam ini, Quran ini udah nggak sesuai lagi. Nah ini lawannya dari yang tadi, ya. Dua-duanya adalah ekstrim, ya. Lalu bagaimana kita atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap? Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menghilangkan semua mazhab. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk hanya ada satu yang benar, sisanya salah, tidak. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk membenarkan semuanya. Ya. Maka kata Allah di surah Al-Baqarah ayat 143, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Ibu-ibu sekalian, remaja putri yang dimuliakan Allah, apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alnakum, dan demikianlah kami menjadikan engkau wahai Muhammad dan umatmu, kum dalam sigat jamak menunjukkan kalian semua ummatan wasata, umat yang berada di tengah-tengah. Lihat tuh, nggak disuruh kita jadi ekstrim kanan, nggak disuruh kita jadi ekstrim kiri, wasata. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, ya, di dalam hadis, ya, apa itu makna wasata? Adla, adil, pilihan, tengah-tengah, tidak ekstrim, tidak berpihak, hanya kecuali kepada kebenaran saja. Jadi tugas kita adalah menjadi umat yang berada di tengah, bukan jadi ekstrim, ya. Kenapa? Kata Allah, litakunu syuhada 'alan nas. Kalian itu tugasnya bukan menghilangkan semua manhaj atau madhab, tapi supaya kalian bisa menjadi saksi bagi seluruh manusia. Ya, kalau ada yang ekstrim kanan, tarik ke tengah. Betul apa betul? Kalau ada yang ekstrim kiri juga tarik ke tengah, ya. Wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida, supaya kalian menjadi saksi atas seluruh manusia, dan nanti seluruh rasul itu akan menjadi saksi atas kalian semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirat al-muslimat rahimakumullah, itulah yang Allah inginkan atas kita semua. Tidak kemudian kita menafikan semua kelompok, menyerang semuanya, ngajak satu kelompok saja, tidak juga serba boleh, ya. Ada satu ayat di dalam Quran, saya akan bahas satu persatu, ya.
Pertama yang saya ingin bahas, hadirat al-muslimat, adalah kewajiban kita bersatu, ya. Bersatu dalam artian walaupun beda manhaj atau beda madhab, tetap kita harus bersatu. Jangan gontok-gontokan. Bib mana dalilnya? Saya kan misalnya kelompok pengajian Az-Zikra, Habib kan majelis Rasulullah, ada lagi nanti yang ya kelompok macam-macam banyak, ya. Bagaimana kita bersatunya? Kata Allah di surah Ali Imran ayat yang ke-103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wahai umat Islam, hendaklah kalian semua tanpa kecuali itu berpegang teguh kepada tali Allah, i'tisam. Kepada apa? Bihablillah, kepada tali Allah jami'an, seluruhnya, berjamaah. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian saling gontok-gontokan, jangan kalian saling mencela satu dengan yang lain. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Hadirat al-muslimat, ini ayat luar biasa, ya. Sebagian ulama menyatakan ini seperti dentuman bom dari awal sampai akhir. Marahnya Allah, tegasnya Allah, peringatan Allah kepada orang yang masih bercerai-berai. Pertama, ayat ini dalam bentuk amr, fi'il amr. Kata para ulama mufassir, al-amru yadullu ala wajibin. Perintah itu kalau di dalam Quran atau dalam hadis menunjukkan hukumnya wajib. Illa ma dalla dalil ala mustahabbih, kecuali ada dalil lain yang menyatakan dia jadi sunnah. Kalau enggak wajib. Nah di sini nggak ada perintah yang menyatakan sunnah. Wa'tasimu, pegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah. Ini perintah nih kata Allah. Ya. Lalu yang kedua, masih nggak jelas juga. Jami'an kata Allah. Harus berjamaah semuanya. Ya. Masih nggak jelas juga. Wala tafarraqu, ada kalimatun nahi di situ. Lam, alif, yang menunjukkan tidak boleh cerai-berai, tidak boleh pecah belah, tidak boleh saling mencela satu dengan yang lain. Ini perintah dan larangan sekaligus dalam satu ayat. Masih nggak jelas juga, wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan. Diingatkan sama Allah, ingat dulu kamu waktu masih belum Islam itu cerai-berai, beda suku berantem, beda warna kulit berantem, beda bahasa berantem, ya, beda kelompok berantem. Itu dulu ketika kalian belum paham Islam, kata Allah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Yang mempersatukan hati kalian itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain dikatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Seandainya kamu infakkan seluruh hartamu, bahkan seluruh harta yang ada di bumi, enggak bisa kamu mempersatukan hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, hanya Allah yang mempersatukan hati mereka. Jadi cerai-berai itu, pecah belah itu, ribut itu, saling serang itu, saling caci maki antar kelompok Islam itu dicela luar biasa di dalam ayat ini. Ya. Ingat kata Allah. Kemudian kata Allah, apa sampai di situ saja? Tidak, masih ditegaskan lagi. Wa kuntum ala syafa hufrah minan nar. La haula wala quwata illa billah. Ngeri ayat ini, ya.
Dan kalau kalian terus cerai-berai, pecah belah, ribut satu dengan yang lain, itu kalian sudah di tepi jurang neraka. Ya, syafa' itu bibir, hufrah itu jurang. Kamu sudah di bibir jurang dari neraka. Fa'angkadakum minha, maka Allah jauhkan kalian dari tempat itu dengan cara mempersatukan hati kalian. Jadi orang-orang yang bersatu, yang mudah untuk bergabung, saling menghormati, saling husnuzon di antara kelompok Islam, itulah orang yang diselamatkan dari jurang api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya secara fikih, kalau yang terus berperang, bercaci maki, saling berantem, itu sudah di situ tuh. Tinggal nyemplung aja. Nauzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari itu, ya. Fa'angkadakum minha kadzalika yubayyinullah lakumul ayat. Masih di akhirnya kata Allah, kalau kalian belum jelas juga, begitulah cara Allah menjelaskan kepada kalian sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan kalian mau berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran 103. Hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah, yuk kita bersihkan hati kita dari kebencian. Yuk kita bersihkan hati kita dari ghil, dari hasad, dari iri, dari dengki, dari ghibah, dari fitnah, dari namimah, dari hal-hal yang busuk itu. Ya, kemudian jadilah kita semua ibadallahi ikhwana. Jadilah orang yang bersaudara hatinya. Orang tuh bisa pura-pura, ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, para remaja, bisa pura-pura. Oh kayaknya baik, tapi hatinya busuk, bisa begitu. Ya, maka mulai itu dari hati. Ya, mulai dari hati kita. Jangan biasakan kita nggak suka dengan kebaikan orang. Ya, itu iri namanya. Ya, kalau dibiarin jadi hasad, hasad lebih parah lagi. Kalau iri itu cuman iri aja. Kalau hasad tuh ingin kenikmatan itu diambil sama Allah dari orang itu, saking bencinya. Ya. Nauzubillah. Ini ada orang ngaji sudah bertahun-tahun tapi masih ngomongin orang, masih la haula wala quwata. Gimana hati kita? Ayuhal muslimat rahimakumullah. Nanti tuh kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui isi hati kita. Kalau sekarang kita dimaluin sama orang, itu cuman merah, Bu, muka kita, pipi kita nih merah. Kalau dimaluin orang, nanti di akhirat itu sampai daging-daging kita ini berjatuhan di hadapan Allah. Ketika Allah buka, kamu jam sekian menit ini kamu begini, ini manusia di belakang ngelihat kita semua. Kamu jam segini, waktu ini kamu begini. Kamu jam sekian, waktu ini kamu begitu. Dibuka semua, sampai berjatuhan daging kita itu. Saking malunya, malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat, para rasul, di belakang manusia semua ngelihat. Satu persatu. Gak ada penghalang antara kita dengan Allah. Maka hadrat al-muslimat, bersihin hati itu dari kebusukan itu. Suka merasa lebih dari yang lain, ya, baik pribadi maupun kelompok. Nah, hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah, itu tadi ayat yang melarang kita untuk berpecah belah. Tadi adalah ayat Al-Quran. Namanya adalah wajibat syar'iyah atau kewajiban syariat. Secara manusiawi, ibu-ibu sekalian, hadirat muslimat, para akhwat, remaja putri, juga secara manusiawi, kemanusiaan, kita juga nggak bisa hidup sendiri. Saya tanya, Bu, ini ada air di depan saya. Gelas ini berisi air. Bisa nggak saya membuat ini semua saya sendirian? Bisa nggak? Nggak bisa. Ini yang bikin gelas siapa? Ada orangnya yang bikin gelas. Yang bikin gelas itu sendiri bukan sekedar bikin gelas. Ada yang nyari kacanya, penambang kaca. Ada yang ngumpulin jual itu kaca ke pabrik. Ada pabrik yang kemudian membuat jadi gelas.
Ada kemudian orang yang ngambil airnya dari mata air, dijual dan seterusnya. Sampai kemudian ini sampai di depan saya ini. Ini hasil kerja banyak orang. Jadi jangan pernah kita mimpi untuk bisa takwa sendirian, nggak bisa. Sekedar untuk minum seteguk air aja kita harus butuh bantuan banyak orang. Belum yang bikin ini, belum yang bikin mejanya, dan seterusnya. Untuk minum air, untuk makan nasi, itu ada Pak Tani yang nanam berasnya, ada yang bikin pupuknya, ada juga yang jualan kerboknya atau traktor, ada yang jual ke pasar, seterusnya sampai kepada kita, sampai ke mulut kita, kita suapkan itu. Itu adalah ihtiyajat basyariah. Kalau cuma minum seteguk air ini aja kita perlu bantuan orang, apalagi kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita tahu. Jadi kenapa kita harus berjamaah, bersama, bersatu, jangan saling mencela walaupun beda kelompok, beda mazhab. Kenapa? Karena ya Allah, saya minum aja saya harus bantuan banyak orang. Ya. Makan aja harus bantuan banyak orang. Saya pakai pakaian begini, la ilaha illallah, melibatkan banyak orang. Sama dengan ibu-ibu juga. Ya. Hadir di acara begini, masjidnya segala macam, entah berapa ratus orang ini yang melakukan semua, sampai kita bisa hadir di majelis ini. Hadirat al-muslimat, camkan oleh benak kita. Nggak bisa kita hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi jangan merasa kita paling hebat. Jangan merasa kita paling takwa. Jangan merasa kita paling luar biasa. Nahnul fakir indallah. Kita ini adalah orang yang paling fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebutuhan kemanusiaan. Lalu apa lagi? Sunnah kauniyah, bukan hanya manusiawi, Bu. Ternyata, Bu, alam semesta ini adalah hasil dari kerjasama, amal jama'i. Oh, kok begitu, Beb? Iya. Ini yang kita injak namanya apa? Lantai. Di bawah lantai ada tanah. Kalau nggak ada tanah, bisa nggak kita berdiri di sini, duduk di sini? Nggak bisa. Ya. Di atas kita ada apa? Langit. Sebelum langit ada awan, ada angin, ada tanaman. Ini semua adalah amal jama'i yang luar biasa. Kalau satu aja nggak ada, bayangin. Nggak ada angin misalnya, bisa hujan nggak? Nggak bisa. Nggak ada awan misalnya, apa yang terjadi? Nggak ada tanaman. Semuanya adalah amal jama'i, kerja sama, dan satu pun tidak ada yang merasa lebih mulia dari yang lain. Syuf, perhatikan itu, ya. Sampai yang paling kecil, apa namanya? Atom. Atom itu, Bu, ternyata atom itu ada bagiannya. Ada elektron yang negatif, ada proton yang positif. Jadi dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar alam semesta ini, ya, ada matahari, ada bulan, ada bumi, ada bintang-bintang, ada segala macam. Semuanya tunduk kepada amal jama'i. Semuanya bekerja sama. Lalu kita manusia merasa kita bisa hidup sendirian. La ya ikhwan, ya akhwat. Ya, kita semua butuh bantuan orang. Jangan kita merasa lebih dari orang lain. Jangan kita mencela kelompok yang berbeda dengan kita. Ya. Sunnah kauniyah. Ya. Nah, setelah kita memahami ini semua, hadirat al-muslimat, perintah agama, bahwa ini adalah kebutuhan dasar manusia, bahwa ini ternyata juga sunnah alam semesta ini, ya, yang semuanya bekerja sama, walaupun beda-beda. Bib, tadi kan Habib bilang harus bersatu, tapi kenapa beda-beda manhajnya, mazhabnya? Bu, saya tanya, tadi yang bikin air ini sampai ke saya ini sama nggak ini? Yang bikinnya, yang bawanya, yang bikin pabriknya lain, ya kan? Yang ngambil airnya lain, yang bikin makanan sampai ke kita, ada petani, ada tengkulak, ya kan? Kalau kita bilang begini,
Udah petani aja semua. Nyampe gak tuh makanan ke mulut kita? Ya, jadi beras. Habis beras kita nggak bisa makan. Orang nggak ada yang nanak nasi, nggak ada yang segala. Artinya apa? Yang namanya perbedaan mazhab dan manhaj itu adalah sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Nggak bisa disatuin. Ada petani, ada tukang pupuk, ada tukang kerbau, ya, atau tukang traktor kali sekarang, ya. Ada, dan nggak bisa kita katakan lu satu aja. Jadi orang yang berharap bahwa Islam ini hanya satu manhaj itu mimpi, ya, nggak bisa. Maka ada kelompok yang berbeda-beda, yang penting adalah semuanya saling mendukung, ya Bu, ya. Ini ada yang jilbabnya hitam, ada yang kuning, ada yang merah, ya. Mau dipaksa hitam semua, nggak bisa. Selera orang beda-beda, ya Bu. Ibu kenapa pakai yang merah? Wah, saya sukanya merah, Bib. Masa saya disuka hitam? Ustazah pakainya kuning misalnya gitu, orange. Ada yang hitam, macam-macam, yang putih, ya. Ini semua adalah kenyataan di dalam kehidupan manusia. Nggak bisa kita paksakan. Jadi tolong ibu-ibu sekalian, kalau kita menemukan kelompok yang menyatakan, oh ini semua bid'ah, pokoknya harus ikut ini. Kalau sudah seperti itu berarti dia sudah salah dari awal, ya. Yang baik gimana? Yang baik adalah pengajian yang kalau dia nyampaikan dalil, dia bilang begini, apa yang saya ketahui seperti ini. Tapi Ustadz Habib ada yang begitu, oh yang begitu silahkan tanya sama yang begitu. Mungkin ilmu saya belum sampai. Masya Allah, ya. Indah gak kalau Ustadznya begitu? Ya Bu. Ya. Indah gak kalau habaibnya begitu? Ya Bu. Indah. Tapi ada yang, saya ini Bu, saya bermazhab Syafi'i. Para akhwat muslimat rahimakumullah, saya bermazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i saja ada perbedaan pendapat. Kalau kita buka dalam fikih, itu pendapat Imam Romli dengan Imam Nawawi itu beda. Saya diajari dari kecil, kalau mau sholat, usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, atau adaan imaman lillahi ta'ala, atau adaan ma'muman lillahi. Saya dari kecil saya belajar sama Habib Umar bin Hafidh, ya, Tarim Hadramaut. Habib Umar nggak baca itu keras-keras dalam hati, ya. Artinya apa? Mazhab Syafi'i aja ada perbedaan pendapat, ya. Terus mana yang benar? Jangan nanya mana yang benar, mana yang terasa nyaman, ya itu sudah kita ini kan lakukan terus, tapi jangan nyalahin orang, ya, yang beda. Betul apa betul Bu? Iya. Kita sudah biasa yang seperti ini, yang penting kita tahu dalilnya begini, jalankan. Ihtiram sama yang lain, ya. Jangan kamu, waduh, urusan usoli nggak usoli aja jadi ribut, ya. Apalagi yang lebih besar dari itu, beda mazhab, ya. Saya Bu, saya bermazhab Syafi'i dari kecil. Abah saya, kakek, semua, ya. Habaib itu rata-rata bermazhab Syafi'i. Tapi saya ketika diundang sama teman-teman di masjidnya Muhammadiyah, saya ini ngisi bukan hanya di NU aja, di Muhammadiyah, di Persis bahkan. Sholat subuh, saya nggak baca kunut. Kenapa? Itu tempatnya mereka, dan saya tahu dalilnya yang nggak baca kunut. Ya. Imam Ahmad ibn Hanbal itu tidak berkunut. Ya. Imam Syafi'i berkunut. Itu perbedaan mazhab yang nggak perlu diributin. Ya. Dalam satu kesempatan Bu, Imam Syafi'i mazhabnya adalah kunut subuh. Beliau berziarah ke Kufah, tempat dimakamkannya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Hanafi itu nggak kunut subuh. Karena beliau ulama besar, Imam Syafi'i, sama murid-muridnya yang datang. Ketika subuh diminta jadi imam di situ. Beliau jadi imam, nggak kunut subuh beliau. Lalu nggak sujud sahwi.
Terus ketika salam, murid-muridnya nanya, imam lupa ya? Kok kita nggak kunut subuh, nggak sujud sahwi, ini gimana? Jawaban beliau luar biasa indahnya. Kata beliau, ana ahtarimu li sahibi hadzal qabr. Saya menghormati penghuni kubur itu, yaitu Imam Abu Hanifah, yang mazhabnya nggak kunut. Saya ada di rumahnya beliau, di tanahnya beliau, murid-muridnya beliau tersebar semua di sini. Maka saya datang sini sebagai tamu. Saya hormati mazhabnya Imam Abu Hanifah. Orangnya sudah meninggal, Bu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Coba kalau umat Islam seperti itu, indah nggak? Masya Allah. Orangnya udah meninggal, beliau masih hormati beliau. Itu keindahan adab dan akhlak Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu. Ya, beda dengan kita. Ya. Kenapa ini? Wah, aliran sesat. Beda mazhab, aliran sesat itu ya. Ada nggak Bu yang begitu di sini? Acungkan tangannya. Didoain sama Habib biar dapat taufik insyaallah. Amin. Kebalikannya, Al-Imam Ahmad ibni Hanbal rahimahullah ta'ala anhu. Imam Ahmad itu mazhabnya tidak kunut. Beliau berziarah ke makamnya Imam Syafi'i. Satu tempat, suatu waktu bersama guru-gurunya. Ya, kita tahu makamnya Imam Syafi'i di Mesir. Ya, sampai sekarang diziarahi ya oleh banyak orang. Beliau datang ke situ dengan murid-muridnya. Sama seperti tadi datang waktu sholat subuh. Beliau sholat subuh dengan kunut. Murid-muridnya protes. Ya imam, ya, ini bid'ah, kita nggak pernah pakai kunut. Kenapa kunut? Jawaban Imam Ahmad luar biasa indahnya. Sama seperti Imam Syafi'i tadi. Ana ahtarimu li sahibi hadzal qabr. Saya menghormati penghuni kubur ini. Beliau dimakamkan di sini, saya datang di rumahnya beliau. Ini juga sebagian besar murid-muridnya beliau, dan mazhab beliau adalah berkunut subuh, saya kunut subuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirat al-muslimah, itu imam, itu ulama besar, itu mujtahid mutlak dalam fikih. Seperti itu. Beda dengan orang-orang yang baru sekedar belajar fikih, sudah bid'ah sana bid'ah sini, ya. Itu kata para ulama itu la ya'rifuna al-fiqh wa la yashummuna rihal fiqh. Belum tahu fikih, bahkan hidungnya belum pernah nyium bau fikih orang yang kayak gitu. Ya Bu, emang fikih bisa dicium baunya? Ya. Saking ekstrimnya gitu. Belum apa-apa, ini nggak boleh ini. La ilaha illallah, ente belajar di mana? Ya. Berapa kitab? Ya. Imam Syafi'i itu 10.000 hadis seminggu hafal. 7 tahun hafidz Quran, 12 tahun hafidz hadis, 17 tahun sudah berfatwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu Imam Syafi'i. Imam Ahmad ibni Hanbal hafal 1 juta hadis berikut sanad dan matannya. Kita hafal berapa Bu? Arba'in Nawawiyah udah hafal Bu? Minta nanti sama ustazah, sama para tokoh supaya mulai ngapal hadis Arba'in. Ya, ada 40 hadis cuman. Kata baginda Rasul SAW, barang siapa yang hafal 40 hadis saya, maka dijamin masuk surga. Amin ya Rabb. Ya. Tiap ngaji 1 hadis saja Bu. Ya. Imam Nawawi itu dia ngumpulin 1 kitab kecil, kitabnya Kutaib. Kutaib itu kitab kecil, namanya Al-Arba'in, hadis Arba'in kalau diterjemahin. Itu ada 40 hadis. Apalin itu Bu, insya Allah masuk surga. Amin. Ya. Nah Imam Ahmad 1 juta hadis berikut sanad dan matan, artinya apa? Kalau nyebut hadis itu bukan qala Rasulullah, enggak. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, 1 juta. Jadi jangan sok pintar, sok tahu ya bahwa kita ini luar biasa alim, enggak ya. Bu, saya ini mimpin majelis Rasulullah sekarang 11 provinsi 5 negara. Apa cabang-cabangnya?
Setiap saya berdoa sama Allah itu saya doanya begini, Bu. Ya, ini berbagi aja ya, supaya kita tawaduk jadi orang gitu ya. Saya kalau berdoa sama Allah itu begini, pakai bahasa Arab. Ibu-ibu pakai bahasa Indonesia juga boleh. Saya bilang, ya Rabb, abduka al-adna, al-ahan, al-afqar, al-a'sa ja'aka ya Rabb. Saya selalu mulai dengan itu. Ya Allah, hambamu yang al-adna, yang paling rendah, al-ahan, yang paling hina di antara seluruh manusia, al-a'sa, yang paling banyak maksiatnya dari seluruh manusia, al-afqar, yang paling miskin, paling nggak punya apa-apa, datang kepada Engkau ya Allah. Itulah saya ya. Jangan pernah kita merasa bahwa kita di atas. Allah yarham guru kita ya, murabbi Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, itu juga orang yang tawadu. Allah angkat derajatnya ya. Semua orang-orang ulama yang tawadu diangkat derajatnya. Justru kalau sombong-sombong hilang, nanti lihat aja ya. Orang yang takabur ya, mentang-mentang dia alim ya, hilang nanti, dijatuhin sama Allah. Allah itu, Bu, para akhwat muslimat, itu hanya membolehkan takabur itu untuk dirinya. Gak ada yang lain yang boleh takabur ya. Dan Allah itu kalau melihat ada sesuatu yang naik ke atas, ingin tinggi, dijatuhkan sama Allah. Dalam satu kesempatan dalam hadis Rasul, Bu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya seekor unta. Untanya itu pembalap luar biasa, menang terus. Dalam satu kesempatan ada seorang badui bawa unta ngajak bertanding. Sahabat ketawa, ini ngelawan untanya Rasul ya. Ayo bertanding, kalah. Coba sekali lagi, kalah untanya Rasul. Sampai 3 kali kalah. Sahabat sedih semua ya. Ya Rasulullah, unta Anda kalah hanya dengan seorang badui. Apa kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini akhlaknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawaduknya luar biasa, nggak ada tandingannya ya. Kata beliau sambil senyum ya. Kata beliau, inilah keinginan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menonjol di atas bumi ini ingin meninggikan diri, pasti dijatuhkan sama Allah SWT. Termasuk untaku ini ya. Dia udah menang, dijatuhin sama Allah. Allah nggak suka. Yang boleh meninggi itu hanyalah al-a'la. Maka kita katakan subhana rabbiyal a'la. Jadi jangan kita meninggikan diri ya. Apapun kekuatan kita, keilmuan kita, kekayaan kita, kecantikan kita, kegantengan kita, apapun, jangan pernah meninggikan diri kita. Hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin 15 menit lagi. Enggak terasa. Saya ini kalau ngomong panjang sana kemari. Banyak cerita ya, Bu. Ya mohon maaf ini, Bu. Maklum apa namanya? Ya kalau cerita kan bikin nggak ngantuk ya, Bu. Kalau kita serius terus gitu ya. Belum lagi nanti duduknya pindah terus. Berubah sana, berubah sini, nggak bisa diam ya. Bu, saya kasih tahu, ini perkataan ulama waktu saya masih mondok ya. Kata para ulama itu ngajarin saya dulu ya. Senjatanya setan itu ada 3 macam. Udah dengar belum, Bu? Ya, saya nggak tahu, ini bukan hadis ya. Perkataan ulama. Ya, saya dulu diajarin begitu sama para ulama ya, waktu saya masih mondok. Senjata setan itu 3, Bu. Yang pertama, kalau dia ngaji atau zikir, ditanyain, setan senjata kamu itu apa? Ada 3 macam. Apa? Yang pertama adalah kipas. Kipas. Yang kedua apa? Yang kedua duri. Duri. Yang ketiga apa? Yang ketiga selimut dari bulu domba. Ditanya, setan itu kipas buat apa? Kalau ada yang lagi zikir atau majelis taklim atau ngaji, saya kipas-kipas. Jadi kalau ibu-ibu lihat ada yang begitu di sebelahnya, nah ini senjata setan.
Ada nggak yang begitu di sini, Bu? Ya pokoknya rumasa lah pokoknya nama ya. Merasa kalau ada yang begitu kita, oh berarti ini senjata pertama dari setan bekerja ini ya. Udah ngantuk, dikipas-kipas sama setan. Yang kedua, setan senjata yang kedua tadi, duri buat apaan? Buat kalau orang hadir di majelis taklim, saya sebar di bawah kakinya sama pantatnya, nggak bisa diam. Muter sana muter, iya itu bergerak terus. Kecuali yang sakit, kecuali yang sakit ya. Kalau sakit tuh uzur syar'i, ya. Tapi kalau nggak sakit begitu terus, wah itu senjata kedua. Ya. Bekerja senjata setan yang kedua, duri, ya. Sebar di bawah kaki sama bokong kita, jadi terus bergerak. Ya. Kalau lagi nonton film, ya. Nggak bergerak gitu badan itu ya, sinetron aja misalnya ya. Apa itu sekarang sinetronnya yang terkenal? Ya. Saya nggak pernah nonton sinetron jadi nggak tahu ya. Wah itu sampai nggak bergerak gitu ya. Panggil aja bu, wah nggak bergerak, nggak kedengeran. Ya. Tapi kalau pengajian, wah udah geser sana, geser sini ya. Itu senjata setan yang kedua ya. Yang ketiga apa? Selimut dari wall, dari bulu domba. Buat apa ini setan? Buat yang mau bangun tahajud, saya kasih selimut, saya tepuk-tepuk. Anget ya terus. Nggak bangun tahajudnya malam ya. Nah ibu-ibu sekalian, ini buat kita aja ya. Jadi kalau misalnya ada salah satu berasa, ya berarti itu salah satu dari senjata setan. Baik, kita kembali ke laptop. Hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah. Tadi kita membahas tentang kewajiban kita bersatu. Beb, kalau begitu perbedaan apa yang tidak boleh dalam Islam? Dan perbedaan apa yang boleh dalam Islam? Ibu-ibu sekalian, para ulama menyatakan al-ikhtilaf atau perbedaan pendapat itu ada dua jenis. Al-ikhtilafu sin'an, ya. Yang namanya ikhtilaf itu ada sinfan, ada dua macam ya. Yang pertama kata para ulama, al-ikhtilaf fil usul wa huwa mamnu haram. Perbedaan pendapat dalam masalah usul agama, baik usul akidah atau usul syariah, itu haram hukumnya. Contohnya apa, Beb? Jadi ini kalau kita ada perbedaannya dari sisi akidah, Bu, jangan ditoleransi. Jangan seperti kelompok yang tadi ekstrim kiri tadi, semua boleh, jangan, ya. Misalnya apa? Misalnya ada yang menyatakan nabi terakhir itu bukan Nabi Muhammad, tapi Mirza Ghulam Ahmad dari Lahore. Nabi ke-26. Kalau seperti itu sudah haram hukumnya. Nggak boleh kita bela. Ya Bu? Nggak boleh kita bela. Ya. Atau siapapun namanya. Bisa namanya Lia Aminuddin yang kemarin katanya ngaku Nabi. Atau siapapun. Kalau sudah nambah dalam masalah akidah atau usul ibadah, itu haram hukumnya. Contohnya yang lain apa lagi, Beb? Contohnya misalnya yang menambah rukun iman. Bukan 6 rukun iman, tapi 7. Yang ke-7 beriman kepada 12 imam. Itu mamnu haram. Ya, yang disebut dengan Syiah Imamiyah Al-Ithna Asyariyah. Syiah 12 imam. 2 rukun imannya ada 7 itu, Bu. Jadi bukan hanya beriman kepada yang terakhir apa? Qada dan qadarnya Allah, tapi yang ke-7 beriman kepada 12 imam. Ya. Tapi Beb, itu kan yang 12 imam itu ulama-ulama besar semua, sahabat Rasul sebagiannya, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ja'far Muhammad Al-Bagir, Sayyidina Ja'far As-Sadiq, dan seterusnya sampai 12. Walaupun itu sahabat dan juga ulama habaib, tapi para habaib dan juga ulama ahlus sunnah wal jamaah tidak menyatakan
kita harus beriman kepada 12 orang itu sebagai orang yang maksum. Tidak. Yang maksum hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dari itu bisa salah. Hatta kakek saya Sayyidina Ali karamallahu wajhah atau Sayyidina Hasan manusia biasa. Tapi beliau sahabat besar, Masya Allah ya. Radhiyallahu anhum. Ya, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka semua. Ya. Tapi mereka manusia bukan rasul. Yang rasul hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya, Bu, mempelajari aliran itu bukan sekedar dengar-dengar dari orang. Tapi saya baca kitabnya sendiri. Di dalam kitab Usul Al-Kafi juz yang kedua, itu dikatakan tuh Bukhari Muslimnya orang Syiah, kitab itu. Dikatakan nanti akhir zaman itu Al-Mahdi Al-Muntadhar, imam ke-12 Syiah itu akan keluar di depan matahari dengan telanjang. Yang pertama berbaiat Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, bagaimana Rasulullah berbaiat sama orang telanjang? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kurang ngajar betul itu, ya. Itu saya baca sendiri, ya bukan kata orang. Oh, Bib itu nuduh, enggak nuduh, saya baca sendiri. Baca kitab Usul Al-Kafi karangan Al-Kulaini, ya, situ disebutkan. Nah, kalau sudah seperti itu akidah ini menyimpang, jangan diikuti, ya. Paham, Bu? Atau misalnya yang menyatakan syahadat kita enggak sah. Ada enggak yang begitu? Kalian bersyahadat ada saksinya enggak? Kalau enggak sah. Harus syahadat ulang. Saya dulu jadi dosen, Bu, sempat jadi dosen pendidikan agama Islam ya di beberapa kampus, salah satunya di Universitas Juanda, Ciawi, Bogor. Saya ngajar agama, akidah, syariah, akhlak, ya, masing-masing akidah itu 2 SKS, syariah 1 SKS, ya, kemudian akhlak dan juga peradaban Islam. Lalu saya punya murid saya itu nanya sama saya, bayangin ini murid, mahasiswa, Beb, Habib ini Muslim. La ilaha illallah. Menurut kamu apa? Enggak, saya nanya benar, Habib ini Muslim apa bukan? La ilaha illallah. Udah saya ngajar agama, saya bilang, saya sholat terus. Enggak, Beb, bukan itu cirinya Islam. Islam itu syahadahnya harus ada saksi. Kenapa harus ada saksi? Saya bilang, kan Beb, syahadah itu adalah aku bersaksi, harus ada saksinya. Saya bilang, kamu belajar bahasa Arab di mana? Syahadah itu, asyhadu itu dalam bahasa Arab itu bisa bermakna al-yamin, saya bersumpah. Al-ahdu, saya berjanji. Al-iqrar, saya membuat pernyataan. Asy-syahadah, saya bersaksi. Asy-syahid, ya, saya menjadi orang yang mati syahid untuk membela kalimat itu. Itu semua makna dari asyhadu, bukan bersaksi doang. Ya. Makanya belajar bahasa Arab yang benar. Ya. Terus dia bilang, sebentar Bib, saya ada guru saya, mau ketemu sama Habib. Ya. Datang gurunya, ya. Ngobrol sama saya. Wah, pokoknya harus ada saksi. Habis itu saya jelasin ini, gurunya nggak bisa jawab. Dia undang lagi kakek gurunya. Waduh, ini kayak persilatan aja ini, ya. Jadi ini 3 orang di depan meja saya. Dosen-dosen yang lain ngeliatin dari kejauhan. Ini Habib Nabil dikeroyok ini sama orang. Akhirnya saya bilang gini aja, bapak-bapak, saya bilang ini kita debat kusir. Saya gini aja, saya minta satu hadis sahih bahwa anak sahabat yang dari kecil sudah Islam, anak ini sahabat ini Muslim, punya anak Muslim, kan otomatis itu disyahadat ulangi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ketemu ada hadis sahih seperti itu, saya ikut aliran bapak ini. Wah, geger mereka. Habib, bener ikut. Ya, saya bilang ikut. Terus satu dia bisik-bisik keluar, ya, sambil ngobrol, terus balik lagi bawa ini di atas segel. Saya suruh tanda tangan. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Habib Nabil Al-Musawa menyatakan kalau ketemu hadis sahih begini akan masuk aliran itu. Saya suruh tanda tangan, saya tanda tangan. Awas ya Habib, ini udah di atas segel. Iya, kamu cari hadis sahih
Orang yang sahabat yang muslim orang tuanya punya anak itu disyahadat ulangin lagi sama Rasul pakai saksi. Kalau ketemu saya ikut, saya bilang. Berapa lama kami dikasih waktu? Terserah kamu berapa lama, seminggu. Kamu ini ngerti hadis apa enggak? Saya bilang. Kitab hadis itu banyak. Saya kasih waktu 3 bulan. Ibu-ibu sekalian 3 bulan nggak datang orang-orang ini. Wala dia, wala gurunya, wala kakek gurunya. Saya tunggu sampai 4 bulan, 5 bulan nggak ada ini orang. Akhirnya saya lupa. Kira-kira mungkin bulan ke-7 apa ke-8 datang lagi nih bertiga ini. Habib masih ingat kami? Iya ingat, saya bilang. Saya nunggu, saya bilang mana hadisnya? Saya pengen masuk kelompok Anda. Saya tahu nggak ada hadisnya itu. Ya. Orang baru belajar Islam udah belagu. Ini orang. Ya. Ayo cari. Bib nggak ada. Nah, saya bilang kan, kamu ini sudah menyesatkan banyak orang. Saya bilang. Bib ikut kelompok kami Bib, nanti kita jadikan bupati ya Bib. Emang gue belajar Islam mau jadi bupati, saya bilang ya. Saya belajar Islam ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menjadi bupati. Nanti kita dukung jadi gubernur, nggak mau, jadi presiden juga nggak mau, saya bilang. Kamu takut sama Allah, istighfar, saya bilang. Lain kali kamu jangan bawa ajaran seperti ini ke mahasiswa saya. Sejak itu ajaran itu hilang di kampus saya, nggak laku. Kenapa? Karena kakek gurunya udah kalah sama Habib Nabil katanya. Itu dosen-dosen yang lain nyebarin. Itu debat kalah katanya. Ya. Nah hadirat al-muslimat, kalau ada kelompok seperti itu, ya harus syahadat ulang, pakai saksi. Zakat bukan 2,5%, tapi 20%. Ya. Itu usul syariah, nggak boleh diubah. Ya. Kalau ada tinggalkan, ya. Hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu contoh-contoh perbedaan dari sisi usul. Atau misalnya kelompok yang lain menyatakan bahwa Quran sudah tidak relevan. Itu juga kelompok akidah itu, jangan diikuti. Hukum waris tidak adil. Itu juga akidah, jangan diikuti, ya. Hukum waris itu dari Allah. Maha adil sampai hari kiamat. Ada lagi yang menyatakan wanita boleh jadi khotib Jumat. Wanita boleh mentalak suaminya. La ilaha illallah. Ini berantakan ini dunia ini ya. Kalau sudah seperti ini ya. Nah ini hal-hal yang sifatnya akidah seperti ini jangan diikuti ibu-ibu sekalian. Mungkin kita bertanya, Bib, kalau gitu yang boleh diikuti yang seperti apa? Para ulama menyatakan yang boleh itu perbedaan dari sisi furu' fikih atau fikih furu'iyah. Seperti apa Bib? Seperti tadi misalnya antara madhabnya Imam Ahmad dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Antara yang kunut dengan tidak kunut. Itu memang boleh. Dari sejak zaman sahabat beda pendapat itu. Ya. Antara yang baca bismillahnya keras dengan yang nggak pakai bismillah. Pernah dengar nggak Bu? Ibu-ibu sekalian, kalau yang pernah umroh itu kalau dengar imam sholat di sana di Masjidil Haram, bismillahnya keras nggak? Nggak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul apa betul? Itu perbedaan furu', boleh. Bib, bagaimana hukumnya? Kenapa sampai baca bismillahnya begitu? Saya jelasin. Makanya belajar fikih itu yang dalam, ibu-ibu sekalian. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu menyatakan bacaan bismillah di dalam sholat jahar harus dibaca jahar. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ayat Al-Quran yang menyatakan wa nazala alaika sab'am minal matani wal Qur'anil azim. Dan kami turunkan 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang mulia. Kita lihat Fatihah itu 7 ayatnya kalau dengan bismillah Bu. Coba dihitung. Ya. Kalau dengan bismillah maka 7 ayat. Ayat tadi dalam Quran sab'an minal matani, 7 yang diulang. Maka mazhab Syafi'i dinyatakan bacaan bismillahnya dibaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya.
Itu mazhab Syafi'i. Ya. Sementara Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, ya, melihat ada hadis Bukhari wa Muslim yang menyatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam qara'a bi Fatihatil Kitab wa qara'a alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin tanpa bismillah. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Maka mazhab Hanafi tidak membaca bismillah sama sekali. Paham ya, Bu? Semuanya punya dalil, bukannya orang bodoh mereka, ya. Lalu mazhabnya Imam Ahmad ibni Hambal atau Hambali dan Maliki, Imam Malik bin Anas. Kata Imam Ahmad dan Imam Malik, ayat bilangnya 7 ayat, hadis bilangnya alhamdulillah. Wah, kalau gitu nggak mungkin ayat bertentangan dengan hadis, maka bismillahnya dibaca sir, tapi dibaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil. Lihat tuh ulama itu seperti itu, ya. Yang salah yang mana? Yang salah yang ribut, ya, saling mencela. Mereka ma'alim, ya, punya dalil semuanya. Nah, hal seperti itu dalam fikih boleh, ibu-ibu sekalian. Belajar kita yang dalam fikih itu supaya kita bisa menghormati. Jangan kacamata kuda, ya. Kacamata kuda tahu, Bu? Melihatnya cuma satu arah aja, gitu, ya. Akhirnya kita mudah memvonis orang lain. Saya, ibu-ibu sekalian, ketika saya berkunjung ke Turki, ya, saya sholat di Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih di Islambuli. Islambuli itu bahasa Turki, artinya pusat Islam. Orang Barat nggak bisa bilang Islambuli, mereka bilang Istanbul. Ya, Bu? Padahal yang sebenarnya Islam Buli, ya, pusat Islam bahasa Turki, ya. Jadi Istanbul. Saya sholat di situ, waktu itu saya sholat Jumat. Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih itu besar, tidak sebesar Istiqlal, tapi besar, ribuan yang sholat. Ketika imam baca Fatihah, kemudian sampai kepada sholat Jumat nih, waladdallin, maka kita baca apa, Bu? Amin. Maka saya pun serentak membaca amin. Satu masjid sebesar itu cuman saya sendiri yang baca amin. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mata memandang kepada saya. Ketahuan bukan orang Turki ini katanya nih. Saya sampai ke hotel, saya buka kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh ala Madahib Arba'ah. Fikih Islam dan dalilnya menurut 4 mazhab. Saya baca, saya temukan bahwa mazhab Abu Hanifah atau Hanafi, amin dalam sholat jahar dibaca sir. Oh, saya bilang mazhabnya Hanafi. Ketika saya ikut sholat maghrib, imamnya baca waladdallin, saya baca. Nah, kalau enggak saya digebukin nanti, dibilang aliran sesat. Itu kalau wawasan kita luas, ibu-ibu sekalian. Ketika kita fasiru fil ard, berjalan di atas muka bumi, kita akan menemukan banyak mazhab-mazhab yang berbeda dengan kita dan ternyata ada dalilnya. Tidak kemudian terus jadi sesat. Nah, itu perbedaan pendapat yang boleh. Bukan dalam masalah akidah tadi, ya. Contoh yang lain. Tahun 2007 saya dakwah di Amerika. Saya berkeliling di 11 negara bagian di Amerika. Dari St. Louis di negara bagian Missouri, Dallas, Texas, terus ke Urbana-Champaign, terus sampai New York City, Washington DC terakhir, kemudian saya pulang ke Indonesia. Di salah satu negara bagian itu St. Louis, negara bagian Missouri. Ada Islamic Center, ibu-ibu sekalian. Di sana Islamnya, kaum musliminnya sedikit, maka tidak ada masjid. Yang ada Islamic Center, rumah biasa begini, besar, kemudian tidak pakai speaker keluar, karena non muslim banyak, muslimnya sedikit. Saya waktu itu datang malam, kemudian paginya saya sholat subuh, ya, di negara bagian Missouri. Ketika datang waktu subuh, belum ada orang, ya, saya sholat
sunnah, tahajud, tahiyatul masjid, kemudian tahajud. Lama-lama ini kayaknya udah waktu subuh, nggak ada juga orang. Wah, jangan-jangan nggak pada sholat di sini. Saya sholat azan, terus sholat rakaatain fajar, ya. Terus zikir, nunggu, nggak ada orang juga. Lama-lama sudah agak terang, Bu. Wah, nggak ada yang sholat di masjid. Saya sholat subuh. Beres subuh, satu persatu orang datang. Kira-kira sudah terang tapi matahari belum terbit. Azan dia. Ini aliran apa lagi ini, saya bilang. Terus sholat subuh. Ya. Selesai sholat subuh, imamnya orang Amerika yang kebangsaan Arab. Kalau di sana itu Lebanis namanya. Lebanis itu orang Arab tapi udah jadi warga negara Amerika. Dia bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Karena imamnya Lebanis, saya tanya pakai bahasa Arab. Supaya makmumnya nggak rame. Saya bilang, ya imam, ya syekh, limada tusalli as-subh fi hadzal waqt? Kok kamu sholat subuh jam segini? Saya bilang, ya. Terus imam itu ngelihat saya, terus kemudian senyum. Terus dia jawab, na'am ya syekh, nahnu nusalli huna bimadhab Abu Hanifah. Kami sholat subuh di sini dengan mazhab Abu Hanifah. Saya bilang, kenapa pakai mazhab Abu Hanifah? Saya tahu, ya. Mazhabnya Imam Abu Hanifah, sholat subuhnya itu sebelum matahari terbit. Udah terang tapi belum matahari terbit, baru sholat subuh. Saya bilang 3 mazhab, jumhur ulama menyatakan waktu gelap. Cuman Abu Hanifah yang menyatakan itu marjuh. Kenapa kamu pilih yang marjuh, tidak yang roji? Saya bilang, yang kuat, gitu kan? 3 mazhab itu jumhur, harusnya diikuti yang kuat. Jawaban beliau itu membuat saya berlinangan air mata, ibu-ibu sekalian. Apa dia bilang? Ya Syekh, saya pernah mencoba, saya ini sebenarnya tidak bermazhab Hanafi. Saya coba dengan mazhab yang jumhur ulama, tidak ada satu orang pun yang sholat di masjid. Lalu saya ringankan dengan mazhab Abu Hanifah, banyak orang yang masuk Islam. Dan mereka bilang, convert to Islam. Because after you convert to Islam, kamu menjadi rajin untuk jogging, katanya begitu. Segera pada pindah masuk Islam. Kalau masuk Islam kamu nanti rajin jogging. Saya bilang, dasar orang Amerika. Apa-apa dihitung untung ruginya. Masuk Islam supaya rajin jogging. Kenapa? Karena dibangunin. Jadi saya ringankan dulu biar mereka mau ke masjid dulu. Nanti lambat laun baru kalau udah Islamnya kuat, baru saya pakai mazhab yang Masya Allah. Saya berlinangan air mata. Saya bilang, mudah-mudahan Allah, yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmati Anda. Karena Anda membuat banyak orang Sinlui ini masuk ke dalam Islam, nanti lambat laun mereka kemudian mengikuti mazhab jumhur. Hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah, itu contoh-contoh bahwa perbedaan mazhab itu ada di mana saja. Ya. Dan kita seringkali karena kita tidak tahu, kita nganggap aliran sesat. Padahal itu adalah mazhab perbedaan furu. Moral dari apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah hendaknya kita saling menghormati dalam hal-hal yang sifatnya furu dalam fikih. Tapi kalau dalam masalah yang akidah, dalam masalah yang usul ibadah, itu enggak boleh kita toleransi. Dengan ini insya Allah persatuan kaum muslimin itu akan bisa dikembalikan lagi. Yuk kita saling menghormati, saling bekerja sama dalam hal yang kita berbeda, apa yang kita sepakati, dan saling menghormati dalam hal yang kita berbeda pendapat. Dengan ini maka Islam akan menjadi agama yang tangguh, yang kuat, seperti tadi sesuap nasi yang sampai ke mulut kita, ada pak taninya, ada tukang traktornya, ada tukang pupuknya. Itulah mazhab-mazhab, itulah manhaj-manhaj, itulah ormas-ormas, itulah majelis-majelis, ya. Tapi semuanya bersatu untuk membuat nasi tadi, sehingga nasi itu bisa kita makan, ya. Begitupun air, begitupun pakaian dan lain sebagainya. Hadirat al-muslimat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena setelah ini saya harus balik lagi ke Jakarta. Ada acara lagi nanti ba'da zuhur di sana, sore nanti ada acara lagi di Bogor. Nafa'ani wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita sekalian. Kalau ada yang benar dari sisi Allah, kalau ada yang salah dari kebodohan saya sendiri, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan terakhir